Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hamid, NIM 105821101720 dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fisika 3 dengan materi kemagnetan dan induksi magnetik. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan penyusunan tugas ini. Penulisan ini dibuat untuk memenuhi tugas final fisika 3 dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kemagnetan dan induksi magnetik. Baik, kita langsung saja masuk di materi tentang pengertian magnet. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Asal kata magnet diduga dari kata magnesia, yaitu nama suatu daerah di Asia Kecil. Menurut cerita, di daerah itu sekitar 4000 tahun yang lalu telah ditemukan sejenis batu yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja atau campuran logam lainnya. Benda yang dapat menarik besi atau baja inilah yang disebut magnet. Adapun bagian-bagian magnet, yang pertama, kutub magnet. Bagian magnet yang mempunyai gaya tarik terbesar disebut kutub magnet, selalu mempunyai dua kutub. Hal ini dapat diketahui bila sebuah magnet batang dicelupkan ke dalam serbuk besi. Di bagian tengah atau daerah netral tidak ada serbuk besi yang melekat, sedangkan bagian ke ujung makin banyak serbuk besi yang melekat pada magnet. Bagian yang banyak dilekati serbuk besi merupakan kutub magnet. Hal ini menandakan gaya magnet yang paling besar berada di ujung magnet, kutub utara dan kutub selatan magnet. Setiap magnet, apapun bentuknya, selalu mempunyai kutub utara dan selatan. Dan mengamati magnet jarum yang berputar pada porosnya, misalnya kompas, dalam keadaan diam, salah satu ujung magnet akan menunjukkan ke arah utara, sedangkan ujung lainnya menunjuk ke arah selatan. Ujung kompas yang menunjuk ke arah utara disebut kutub utara, dan ujung magnet yang mengarah ke selatan disebut kutub selatan. Berikut sumbu magnet. Sumbu magnet yaitu garis yang menghubungkan antara kedua kutub magnet. Secara garis besar, ada dua jenis magnet berdasarkan bagaimana medan magnetnya tercipta, yaitu magnet permanen, tidak tergantung akan adanya pengaruh dari luar dan menghasilkan medan magnetnya. Magnet ini dapat dihasilkan oleh alam atau dapat dibuat dari bahan ferromagnetik, bahan yang memiliki respon yang kuat terhadap medan magnet. Elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang medan magnetnya tercipta adanya arus listrik yang mengalir. Semakin besar arus yang diberikan, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Bentuk-bentuk medan magnet sebagai berikut. A. Medan magnet pada kawat lurus. Bentuk garis medan magnet pada kawat panjang yang dialiri arus listrik berbentuk lingkaran konsentris mengelilingi kawat tersebut. Arah dari medan magnetnya tegak lurus terhadap kawat dan searah dengan jari-jari pada tangan kanan yang ditekuk, dan arah arusnya sesuai dengan arah ibu jari. Medan magnet pada kawat berbentuk loop. Arus listrik yang mengalir pada kawat berbentuk loop menghasilkan medan magnet lebih terpusat pada bagian tengah dibandingkan pada bagian luar loop. Medan magnet pada batang. Medan magnet pada sebuah batang berbentuk garis tertutup melalui hasil konvensi arah medan magnet keluar dari kutub utara dan menuju kutub selatan. Medan magnet pada selenoid. Selenoid adalah kawat berarus listrik terbentuk loop yang biasanya dililitkan pada inti dari besi sehingga menghasilkan medan magnet yang seragam dihasilkan pada pusat selenoid, sedangkan medan magnet yang terbentuk di luar selenoid lebih lemah dari divergin. Medan magnet pada bumi. Meskipun pola magnet bumi mirip dengan medan magnet batang yang jauh terkubur di dalam bumi, bumi memiliki banyak kandungan biji besi jauh di bawah permukaan bumi, tetapi karena suhu yang sangat tinggi di dalam inti bumi mencegah magnetisasi permanen
Para ilmuwan pertimbangkan bahwa sumber medan magnet bumi berasal dari arus konveksi dalam bumi ini. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ion atau elektron pada besi cair inti bumi. Arah medan magnetnya serupa dengan arah medan magnet pada kawat berbentuk loop. Pengertian induksi magnetik. Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam sebuah konduktor. Adanya kuat medan magnetik sekitar konduktor berarus listrik diselidiki pertama kali oleh Hans Christian Denmark 1774 sampai 1851. Jika jarum kompas diletakkan sejajar jaringan konduktor, maka konduktor itu akan dialiri arus listrik. Bila arus dibalik, maka penyimpanan juga terbalik. Selanjutnya, secara teoretis atau Leibniz 1749 sampai 1827 menyatakan bahwa kuat medan magnet atau induksi magnet di sekitar arus listrik adalah sebagai berikut. Sejarah induksi magnetik. Induksi magnetik ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1821. 2 tahun sebelumnya, Ørsted telah menemukan bahwa jarum magnet kompas biasa dapat bersingkut jika arus listrik dialirkan dalam kawat yang tidak berjauhan. Ini membuat Michael Faraday berkesimpulan bahwa jika magnet diletakkan, yang bergerak justru kawatnya. Atas dasar dugaan ini, dia berhasil membuat suatu skema yang jelas di mana kawat terus-menerus berputar berdekatan dengan magnet sepanjang arus listrik dialirkan ke kawat. Sesungguhnya dalam hal ini, Michael Faraday sudah menemukan motor listrik pertama, satu skema pertama penggunaan listrik untuk membuat suatu benda bergerak. Demikian penulisan tugas final fisika 3 ini. Saya menyadari tugas yang saya buat ini jauh dari kata sempurna. Saya mengharapkan masukan dan saran mengenai penulisan tugas ini agar di lain kesempatan saya dapat memperbaikinya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.